Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah. Saya dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 2 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baiklah, di sini saya akan mereview film India yang menceritakan seorang anak kecil yang bernama Ihsan. Ihsan ini memiliki keterbatasan dalam menulis, membaca, dan berinteraksi dengan orang lain. Dia itu susah untuk menangkap pelajaran, dan nilai-nilainya itu jelek. Dia itu tidak naik kelas. Nah, saya masuk saja kepada pendekatan yang pertama itu yang digunakan oleh Ihsan. Saya ambil pendekatan behaviorisme. Kenapa saya ambil behaviorisme? Karena dibentuknya perilaku Ihsan yang pada film itu karena lingkungan, perkondisian lingkungan yang sangat-sangat tidak baik baginya. Kenapa saya bilang behaviorisme? Lingkungan yang tidak baik baginya itu seperti teman-teman yang suka membuli, orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya, padahal anaknya mempunyai kemampuan di bidang lain, guru-guru yang hanya bisa marah-marah tapi tidak mengajarkan hal yang memahami anak muridnya. Perkondisian lingkungan ini mengakibatkan Ihsan sulit untuk menangkap pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru-gurunya, sulit juga memahami apa yang sudah dijelaskan, sulit untuk menulis, sulit untuk berinteraksi dengan orang. Lingkungan yang tidak baik bagi Ihsan ini membentuk perilaku yang bisa disebut dengan behaviorisme, karena Ihsan bisa dibilang tertekan. Dia sudah tertekan, yang awalnya tertekan hanya di lingkungan sekolah, yang juga dia bisa disebut Ihsan ini juga awalnya salah karena dia sengaja seperti tidak masuk, bolos sekolah, dia melawan kepada orang tuanya, diajarkan kayak gini dia tidak mau mengikuti. Nah, tapi sebab Ihsan tersebut juga dari perilakunya masa kecil yang mengakibatkan juga Ihsan perkondisian yang lingkungannya tidak baik bagi Ihsan. Bagi seorang anak kecil yang sekecil Ihsan tersebut sudah merasakan tekanannya lingkungan yang tidak baik baginya. Baiklah, yang kedua itu Ihsan menggunakan pendekatan psikoanalisa. Kenapa saya ambil pendekatan psikoanalisa? Karena belajar dari pengalaman masa lalu, karena Ihsan ini masih kecil, dimana dia merekam dengan jelas masa-masa kecilnya, yang di masa kecilnya itu dia mungkin bisa dibilang trauma. Ihsan ini tidak bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan diri sendiri, padahal dia memiliki kemampuan melukis yang sangat bagus, melebihi orang yang seusianya. Nah, Ihsan ini memiliki kemampuan yang sebenarnya dia ini bisa melukis, tapi dia memiliki kekurangan dalam membaca, menulis, dan memahami huruf-huruf tersebut. Sebenarnya dia seperti kayak kurang mengerti, dan orang tuanya itu sampai memaksa, sampai memasukkan Ihsan ke asrama, yang menyebabkan Ihsan semakin trauma dengan guru-guru, dengan orang-orang sekitar, yang mengakibatkan dia susah berinteraksi, susah ngomong, tidak lagi mau bermain-main dengan orang lain. Dengan anak seusia tersebut, seharusnya yang bermain-main dengan anak-anak seusia lainnya, tapi malah mengakibatkan tekanan, trauma, yang mengakibatkan susahnya berinteraksi pada orang lain. Baiklah, yang kedua itu saya ambil guru nikam. Guru nikam ini menggunakan pendekatan humanistik. Kenapa saya bilang humanistik? Karena rasa aman yang diberikan oleh guru nikam membuat Ihsan bangkit dari keterpurukan trauma-trauma dan lain-lainnya.
Kenapa saya bilang rasa aman? Karena dengan adanya guru nikam tersebut memberikan motivasi, mengajarkan huruf, mengajarkan cara menulis, mengajarkan hal-hal yang lainnya yang sebenarnya Ihsan ada di kemampuan tersebut, tapi dia hanya diminta untuk memahami tapi tidak diajarkan. Tapi guru nikam ini mengajarkan pelan-pelan dan mencoba untuk terus menarik Ihsan dari keterpurukan, memberikan rasa aman kepada nikam, tidak memaksa nikam untuk harus bisa terus bisa, tidak, tapi dia pelan-pelan mengajarkan Ihsan tersebut untuk bisa memiliki potensi yang dirinya itu sebenarnya ada. Dan juga guru nikam ini memberikan semangat terus-menerus kepada Ihsan agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu guru nikam menggunakan pendekatan behaviorisme. Kenapa saya ambil pendekatan behaviorisme? Karena adanya stimulus dari guru nikam dan Ihsan ini meresponnya dengan baik. Guru nikam memberikan terus-menerus stimulus agar Ihsan ini mengeluarkan potensi dirinya yang sebenarnya ada pada diri Ihsan, mengajarkan tentang huruf-huruf, membaca, memahami apa yang dipelajari Ihsan selama ini yang kurang, yang tidak dia bisa. Nah, guru nikam terus-menerus memberikan stimulus agar Ihsan ini bisa menjadi bisa dengan apa yang telah guru nikam ajarkan. Dan dengan adanya stimulus dari guru nikam, Ihsan berhasil lulus dengan nilai yang bagus. Ihsan menang dalam perlombaan melukis dan lukisannya sangat-sangat bagus berkat guru nikam yang memberikan stimulus dan respon yang telah didapatkan oleh Ihsan. Baiklah, sekian dari review film India yang telah saya review. Sekian, kurang dari apa yang telah saya jelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.